Misalkan peserta disuruh berdiri terus menghadap ke pintu stase gitu ya, pintu stasi gitu kan. Kalian baca, dikasih waktu baca dulu. Nanti di dalam ini udah misalkan udah salam, udah tok-tok, udah salam, udah pakai jasek, baca dulu lembar kerjanya. Kalian diperintahnya gimana? Takutnya kan walaupun kan udah baca soal di luar pintu, tapi tetap harus baca lembar kerjanya. Itu sih spilan dari kita mah. Nah terus itu bisa jadi perintahnya bisa demoin alat dulu atau ngitung dulu atau udah pasti ngituin alat dulu baru Nah ngitung? itu dibaca dulu lembar Iya kerja. berarti baca dulu tergantung lembar soalnya ya. Tergantung lembar soalnya. Perintah tergantung perintahnya. Betul. Walaupun kalian sudah membaca soal, harus dilihat dulu lembar kerjanya. Tapi pasti kalau misalkan ada perhitungan itu udah ada semuanya, maksudnya udah Nah diketahui biasanya perhitungan itu walaupun kalian ngelakuin, tapi dilihat dulu biasanya perhitungan itu udah ada datanya. Iya datanya jadi Tinggal udah ada data yang di kertasnya. Kalau misalkan nggak ada, berarti udah wayahnya waktu pas pengujian itu kalian catat dan itu. Dan ditanya lagi, saya jelasin nggak sama kamu? Bingung. Oke. Jadi tadi udah jelasinnya sama Teh Nada terkait ujian kemungkinan kan ya udahlah ya, tentang laju alir. Nah untuk laju alir ini ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Nah untuk yang harus diperhatikan itu dari kalau OSCE ini lebih ke skill kalian di dalam lab kan, jadi harus memperhatikan detail-detail kecil. Contohnya kayak misalnya dalam penimbangan, hal apa aja yang harus diperhatikan dalam penimbangan. Yang pertama kayak kalian harus memastikan timbangannya bersih atau enggak, kemudian memastikan water pass-nya ada di tengah atau tidak. Tahu water pass yang kayak gimana? Tahu ya water pass. Nah itu yang ada di timbangan yang bulat ya. Kalau misalnya dia tidak sesuai, kalian bilang saja sudah sesuai, sudah ada di tengah, karena jangan sampai mengutak-atik barang yang ada di dalam stasi gitu. Jadi kalian hanya mengecek kemudian memastikan kayak oh iya sudah sesuai gitu. Kalau misalnya memang tidak sesuai nggak apa-apa, nggak usah diutak-atik, kalian bilang aja sudah sesuai. Kemudian nanti kalau misalnya kalian menimbang dan menggunakan timbangan analitik, takutnya kan nanti yang disediakan ada beberapa kemungkinan ya, ada timbangan analitik, ada timbangan digital. Itu tergantung nanti disediakannya apa. Nah untuk kalau misalnya disediakannya timbangan analitik, jangan sampai menimbang dari atas. Timbangan analitik itu penimbangannya dari samping ya, dari kanan kiri, jadi jangan dari atas. Kemudian apalagi ya kalau OSCE, nah misalnya menggunakan alat, tadi udah jelasinnya sama Teh Nada terkait penggunaan alat. Kemudian apalagi ya, udah sih penggunaan APD. Nah untuk APD juga itu harus diperhatikan, karena kalau misalnya setiap hal yang kalian lakukan ya di OSCE ada poinnya ya, kayak misalnya penggunaan APD, profesionalisme dan lain-lain, itu semuanya ada poinnya. Terus kalau misalnya kalian mengerjakan sesuatu di lembar kerja kemudian ada yang salah, dicoret itu boleh, tapi harus dikasih paraf. Jadi misalnya kalian salah nulis gitu ya, dulu udah panjang, coret boleh, tapi jangan lupa dikasih paraf. Itu buat apa? Buat menandakan ya itu salah gitu, dan itu teh bentuk profesionalisme kalau misalnya kalian memang yang mencoret itu gitu. Kalau misalnya nggak ada yang salah sih nggak usah diparaf ya, nggak apa-apa. Jadi menyesuaikan dengan perintah dari soal. Pokoknya nanti yang kalian lakukan itu sesuaikan dengan perintah soal, dan dipastikan referensi yang tersedia itu kalian baca, karena biasanya referensinya itu kalau nggak berupa prosedur biasanya berupa persyaratan biasanya. Jadi dipastikan prosedurnya dibaca. Takutnya yang kita jelaskan hari ini, misalnya kita pakainya farmakope, ternyata yang keluar di sana itu yang USP gitu. Jadi kita kan nggak tahu ya yang keluarnya yang mana gitu. Jadi kalian sebenarnya entah apapun alat yang keluar nantinya ya, itu tuh kalian tuh pasti bisa mengerjakan selama kalian bisa membaca referensi. Jadi pasti disediakan prosedur. Jadi mau apapun, kalau kayak misalnya OSCE nasional kayak gitu kan, itu alatnya random ya, kita nggak pernah tahu alat apa yang akan keluar. Nah itu tuh kalian selalu bisa mengerjakan itu karena kalian punya referensinya, jadi dibaca. Jadi nanti kalian pede aja kalau masuk ke ruangan, pede aja kalian bisa karena udah pernah praktikum, udah pegang alatnya dan ada referensi. Jadi kalian tinggal mengikuti aja. Oh disuruhnya ngitung, ya udah kalian hitung. Rumusnya apa? Udah tahu rumusnya apa? Sudah. Apa? Beban.
bobot per waktu, bobot satuannya apa? Gram. Waktu, detik. Nah itu jangan sampai salah ya. Jadi untuk satuan-satuannya itu krusial. Jangan sampai misalnya persyaratan itu bobot per menit yang tertera gitu ya, yang di atas. Ternyata kalian menghitungnya bobot per detik. Jadi itu disesuaikan dengan persyaratan yang ada. Kalau misalnya di situ tidak tertera persyaratan, berarti menggunakan persyaratannya lebih dari 10 gram per detik. Tuh. Yang tanya dulu. Gimana teman? Enggak, takutnya beda kayak perhitungannya. Kan itu yang kata kakak itu perhitungannya sampai 3 kali. Itu tuh nanti dibikin rata-ratanya aja atau Oh, kalau di offset cuma sekali. sekali? Gini, jadi Jadi nggak usah untuk, nah aku nggak tahu ya kan, juga lihat soal ya, nggak lihat soalnya. Nah untuk perhitungan kalau misalnya memang di situ datanya banyak, berarti dirata-ratain dulu bobotnya berapa, terus waktunya dirata-ratain. Jadi tergantung di situ nanti misalnya ada kolom, misalnya ada 3 kolom. Yang satu hasilnya ke sini misalnya bobotnya 100, terus waktunya misalnya 11 detik. Di sini ada laju alirnya, berarti dikerjainnya satu-satu. Tapi kalau misalnya di bawah laju alirnya berapa, berarti dirata-ratain dulu, langsung dihitungnya 1 kali gitu. Jadi tergantung dari bentuk soalnya. Itu tergantung dari bentuk soal. Rata-rata itu dijumlah dulu terus dibagi sama Jumlah datanya, misalnya datanya ada 10. Iya. Kalian jumlahin jumlah dulu dari atas waktunya sampai bawah ya. ya. Terus baru dibagi Kemudian 10. dibagi 10. Dan nggak selalu angkanya 10 ya, tergantung jumlah data yang tersedia. Gitu. Misalkan 3 berarti totalin dulu semua 3 ya. Berarti awalnya dihitung dulu kayak biasa, kayak si bobot Betul. dibagi waktu, habis itu semuanya udah dihitung satu-satu, ditambahin baru dibagi misalkan 3 data gitu. Bisa langsung bagi itu, bisa satu-satu. Bisa waktunya aja, waktunya yang dibagi, tambahin waktunya, waktu pertama, waktu kedua, waktu ketiga, tambahin semuanya, bagi 3, kemudian baru bobotnya 100 dibagi hasil pembagiannya. Itu bisa tergantung, bisa kayak gitu. Itu tergantung dari dari permintaan soalnya. Permintaan soalnya kayak gimana? Kenapa dia belum baca soalnya? Lebih cepat sih yang ini ya, yang ngitung bobot dulu, keseluruhan bobot, terus baru waktunya. Jadi jangan sampai, nggak apa sih bobot per waktu juga satu-satu, mau gimana kalian aja nyamannya. Ya, tapi bisa tapi juga nyaman kalau itu misalkan di di jumlah dulu sebenarnya semuanya masing-masing. tergantung dari rubrik yang disediakan. Kadang ada rubrik yang memang harus dihitungnya satu-satu gitu. Jadi kalau misalnya ada kolom satu lagi yang harus diisi, ya isi aja sesuai itu, karena nanti penilaiannya sesuai dengan rubrik yang tersedia gitu. Jadi nanti penilaiannya itu kalau LK-nya ada tabel, ya kalian harus isi sesuai tabelnya. Jangan mahiwal sendiri ya ngisinya di mana aja, enggak, karena itu semuanya tuh penilaiannya ada rubriknya, misalnya mengisi poin ini, poinnya berapa, kayak gitu tuh ada poinnya. Jadi harus disesuaikan dengan rubrik. Walaupun sebenarnya penguji juga paham maksud kalian teh ke sana gitu, tapi kan yang namanya menguji OSCE sesuai dengan rubrik. Berarti kalau misalkan ada kolom yang kosong berarti bisa ngitung Iya. per satu-satu gitu ya. Di sini Tapi lihat kalau aja. misalkan cuma permintaannya kayak total langsung gitu berarti totalin aja ya sesuai. Ditotalin, dilihat aja nanti. So, ada yang tanya lagi terkait OSCE, terbayang ya? Insyaallah. Sudah tidak sabar? Malah nggak sabarnya mau istirahat. Iya. Siap. Jadi pokoknya kalau untuk OSCE ini yang penting jangan panik, walaupun pasti panik ya. Getarnya nggak bisa Iya, pasti paniknya pasti, karena kan apalagi suara-suara di OSCE itu mengganggu ya. Jadi kayak tiba-tiba tung ya, segala ada lah suaranya pokoknya. Pemberitahuan berapa menit lah, tiap berapa menit, terus silahkan masuk dan lain-lain, itu teh suara yang tidak diharapkan didengarkan ya sebenarnya. Jadi ya pokoknya mah datang kerjakan, ya lupakan aja ya. Yang penting sebelum OSCE-nya kalian belajar, jangan udah nggak belajar, datang kerjakan lupakan. Kan sayang ya. Ya, pokoknya datang kerjakan lupakan itu harus ya, biar nggak stres gitu ya. Cuman ya sebelum datang kerjakan lupakan ya belajar dulu. Jadi jangan melupakan gitu aja ya. Pokoknya belajar dulu. Terus apalagi ya? Ya sih, pokoknya mah belajar dulu supaya apa? Supaya kalian pede juga. Kan kalau misalnya udah belajar mah kalian merasa punya bekal ya.